Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, pastikan anak-anak sudah sarapan pagi, sudah mencuci tangan dengan sabun, dan menyiapkan buku dan alat tulis yang akan kita gunakan. Sudah? Jika sudah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak, tadi pagi, sewaktu Bu Guru berangkat ke sekolah, di jalan, Bu Guru mendengar suara tin 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 tin. Kira-kira suara apa ya? Iya, suara klakson. Klakson sepeda motor. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak? Klakson sepeda motor itu berbunyi sendiri atau karena dibunyikan? Ya, karena dibunyikan. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi itu yang kita dengar melalui telinga. Ada dua bunyi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam tanpa perlu dibunyikan. Contohnya, petok, petok. Suara apa? Suara ayam. Apakah ketika ayam berkokok itu harus disuruh terlebih dahulu? Tidak. Suara cuci cuit, cici cuit. Suara burung bernyanyi. Apakah ketika burung bernyanyi, burungnya harus disuruh terlebih dahulu? Ataukah di bagian tubuh burung ada tombolnya yang harus dibunyikan? Tidak. Ya, itu namanya bunyi alam. Karena mereka bisa berbunyi sendiri. Bunyi alam berbunyi sendiri. Contohnya tadi ya, ada suara ayam berkokok. Contoh lain, burung berkicau. Oke, nah nanti anak-anak coba ya cari contoh yang lain. Tebak-tebakan dengan orang tua di rumah yang termasuk bunyi alam itu apa saja. Oke, nah sekarang kita akan belajar bunyi yang kedua, yaitu bunyi buatan. Siapa yang tahu kenapa disebut bunyi buatan? Apa? Iya, karena dia tidak bisa berbunyi sendiri atau membutuhkan bantuan untuk dibunyikan. Dibunyikan. Contohnya tadi seperti Bu Guru cerita di awal tadi. Tin tin tin. Suara apa tadi? Klakson. Suara klakson sepeda motor. Jika tombol klakson tidak dipencet, maka suaranya tidak akan keluar, bunyinya tidak akan terdengar. Nah, begitu juga dengan alat musik, misalnya piano. Piano, jika tidak ditekan touch-nya, dia tidak akan mengeluarkan bunyi. Gitar, jika tidak dipetik dengan jari, maka dia juga tidak akan mengeluarkan bunyi. Nah, itulah yang disebut dengan bunyi buatan. Dia perlu bantuan untuk dibunyikan. Contohnya, ada suara klakson. Lalu, suara piano dibunyikan.
Oke, seperti itu. Nah, jadi semoga anak-anak sudah paham apa bedanya bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi yang kedua yaitu tentang soal cerita. Nah, sekarang kita coba kita perhatikan anak-anak. Kita akan belajar tentang soal cerita. Apa sih, Bu, soal cerita itu? Soal cerita itu soal yang ada ceritanya. Jadi kalau biasanya kita belajar berhitung langsung angka, misalnya 2 tambah 7 sama dengan titik-titik, sekarang kita belajar dengan soal cerita. Jadi ada kalimatnya, ada ceritanya. Yuk mari kita baca bersama-sama. Ayah membeli 3 ekor ikan. Benny membeli 2 ekor ikan. Berapa jumlah ikan ayah dan Benny? Nah, kira-kira jika ditanyakan berapa jumlah ikan ayah dan Benny, dijumlah atau dikurang? Betul, dijumlah. Karena di sini ada kata jumlah. Oke, untuk menjawab soal cerita, kita menggunakan yang namanya kalimat matematika. Kalimat matematika itu seperti apa? Kalimat matematika itu adalah penjumlahannya atau pengurangannya. Seperti ini. Yuk, kita isikan dulu kalimat matematikanya. Ayah membeli 3 ekor ikan. Kita tulis 3. Penny membeli 2 ekor ikan. Kita men 2. Berapa jumlah ikan ayah dan Penny? Mari kita hitung. Masih ingat ya cara menghitungnya? Yang depan disimpan di sini 3. Angka yang belakang 2. Setelah 3 berapa? 4, 5. Betul sekali. Jadi di sini ada 5. Nah, setelah kita membuat kalimat matematika, kita akan membuat yang namanya kalimat jadi. Kalimat jadi seperti apa? Kita tulis dulu jadi. Lalu lanjutannya seperti apa, Bu? Kita lihat di pertanyaan. Berapa jumlah ikan ayah dan Penny? Nah, kita akan menyalin tulisan ini kecuali kata berapa. Kata berapanya kita tutup. Nah, kemudian jumlah ikan ayah dan Penny kita tulis di sini. Jumlah ikan ayah dan Penny. Anak-anak bisa menambahkan satu kata lagi. Ada boleh, adalah boleh. 5. Jangan lupa ini ditulis. Ya, ini cara kita mengerjakan soal cerita. Bu, lalu kalau mengerjakan soal cerita yang pengurangan bagaimana? Sama caranya. Hanya di kalimat matematika ini bukan penjumlahan. Dia adalah pengurangan, bukan penjumlahan. Lalu kalimat jadinya bagaimana, Bu? Sama, kita hanya perlu tutup kata berapa, tulis jadi, salin belakangnya. Kemudian tuliskan hasilnya di belakang. Seperti itu. Semoga anak-anak sudah paham. Jika masih belum paham, bisa diulangi lagi menonton videonya atau bisa bertanya kepada orang tua. Nah, cukup sekian materi dari Bu Guru hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.